Ini saya berada di Dusun Sagu. Nah, ini sagu pohon yang sudah bisa dipanen. Ini dia punya umur 15 tahun. 15 tahun dengan ketinggian pohon ini 12 meter. Yang kita akan, nah ini sudah bisa untuk dipotong. Nah, dia baru mau keluar, itu pas tepungnya baru siap untuk dipotong. Ya paling tinggi, paling banyak 4 sampai 5, paling kurang 3 atau 2 orang. Kalau yang 2 orang itu yang sudah biasa penebangan. Kalau yang belum biasa, dia membutuhkan tenaga sampai 4 sampai 5. Kalau ini ya kita di sini berprinsip kalau yang punya pohon sagu, dia mau tebang sudah pasca panen, dia bukan tebang cuma 1, dia tebang itu 3, yang 2-nya itu untuk yang punya pohon, yang 1-nya dikasih untuk tenaga baginya. Kalau tebang cuma ada 15 atau 10 menit itu. Hanya proses pembersihan dulu. Jadi kita lama ada 10 sampai 15 jam, 15 menit itu kita proses pembersihan. Pembersihan kira-kira arah mana yang kita harus seperti ini ya. Ini arah tebang sagunya seperti begini. Jadi kita sudah persiapan pembersihan, alasnya punya rel kayu. Nah, ini gunanya untuk kalau sagu dia jatuh gampang untuk proses penggulingan. Begitu. Nah, ini sekarang yang mengkapak emang 1 orang aja Pak, cukup? Ya, 1 orang saya cukup. Yang lain untuk tenaga dorong atau bantu untuk bersihkan dan bantu pastikan arah jatuh sagu. Oke Bapak, ini sekarang sudah bikin tempat dorong sagu untuk dia bisa bantu dorong dari atas biar jatuh arahnya gampang. Jadi nggak harus di kapak dalam Pak ya? Tidak, hanya cuma pinggiran tulang ini saja, ini kecil area yang sudah disiapkan. Oke, sekarang ini sudah mau ditebang, mau rubuh. Ini lagi ada kuliti sagu, proses penguliti sagu. Kalau ini satu pohon, kalau kuliti cuma setengah jam. Jadi kalau 3 pohon ya bisa sampai 3 jam selesai menguliti. Sampai dari penguliti selesai, setelah dia kita angkut ke tempat pencucian, dari pencucian baru pemarutan. Jadi selama ini yang bekerja dalam kelompok yang paling kreatif yaitu ibu-ibu yang tiap hari kerjanya memarut atau pengolahan sagu. Kalau kami kelompok ada 25, tapi yang masuk dalam itu ada 20, tapi yang dari kampung ada 25. Jadi yang 20 ibu-ibu, 5-nya laki-laki. Semuanya 25. Kalau habis kulit ini kami belah dia bagi kecil-kecil, isi di arko. Masukkan sini, kita langsung antar pergi ke tempat pencucian di ember sana. Habis dari cuci baru kita nampung dia seperti ini. Pencucian sagu ini karena tahap pencucian karena biasa dia daya hisap abu atau pasir atau lumpur, dan kami cuci dia. Cuci, jangan dia ada ya. Tadi kami habis cuci, sekarang proses pemarutan. Dari parut dia keluar ke sini. Ini kami ayak dia. Ini dia ayak supaya dia punya kasar itu dia tidak ganggu dia ayakan sana. Jadi kita tapis, saya bisa angkat kalau tapis, terus kita kumpulnya sekarang di sini. Kumpul di sini, terus
isi di ember-ember atau loyang. Nah, sekarang kita mau naikkan ke peramasnya sana. Nah, ini sekarang kita mulai mau lanjut ke peramasan. 1 pon dan 1 jam, kadang-kadang sampai 1,5 jam. Nah, ini sekarang kita lagi proses peramasan sagu. Nah, ini sekarang kita mulai ambil angkat dari situ, dari tempat, kasih masuknya di ember untuk mudah diangkat. Nah, habis sudah pono, nah sekarang angkatnya taruh di sana. Kalau di sana sudah selesai habis, kasih masuk, nah gantian lagi, gantian angkat kasih masuk. Nah, habis kasih masuk, dia punya ampasnya jatuh ke sana, ampas sagunya jatuh ke sana, dia punya pati dengan airnya itu langsung turun ke tempat proses ini. Nah, ini kami pakai ayakan stainless. Nah, ayakan stainless. Agar kotoran dia tidak mudah turun. Kita nanti ngedapkan dia. Ngedapkan sagu dia 3 jam sampai 4 jam gitu. Penampungan sagu, kami buang air, ambil dia. Pencucian prosesnya sampai 4-5 kali. Nah, sekarang kita sudah angkat di ember tadi. Nah, ini sekarang kita proses untuk dipres biar buang airnya. Nah, kita proses air ini, proses pres ini dia butuhkan. Kalau sudah pres, oke, ini sudah pres, sudah kuat. Sekarang kita menuju ke bawah sini. Jadi tidak belakang sakit kalau ini alas tempat duduk. Nah, sekarang kita sudah press. Nah, ini sekarang kita sudah bawa untuk jemur. Ini untuk jemur. Jadi jemurnya begini. Nah, jadi itu ramos dia biar dia tidak bola-bola, dia dikasih halus dia. Kasih halus. Nah, dikasih halus, nanti dikasih ratakan dia rapi. Nah, biar merata, biar kena sinar matahari gampang kering. Nah, ini proses pengeringan. Nah, masih basah. Nah, sekarang kita pindah yang sudah kering. Ini yang sudah kering. Dia kalau mataharinya kencang dia bisa 3 hari. Kalau kurang dia 4 hari. Nah, ini belum, masih. Ini masih juga. Sekarang kita proses yang tadi kita jemur. Nah, sekarang kita proses kering. Jadi kita proses untuk bikin tepung. Jadi prosesnya kita mulai pasang plastik, start mesin, sekarang isi sagu. Nah, sekarang buka dia. Produksi sagu Dwi Trap ini kami pasarkan di Merauke. Di Merauke sudah keluar di luar daerah seperti di Jakarta, di Semarang, di Ketapang, Kendari, dan Surabaya. Sudah dikembangkan dan kita mau lebih kembangkan lagi ke luar. Ada lebih luas lagi rencana untuk mau ke luar, ke PON 2020 nih. Yang sekarang berjalan itu misagu terus bisa bikin cilok dari sagu, terus bisa bikin beras analog. Nah, sekarang kami ada mau buat itu es krim sagu beraneka kue dan beraneka kue lainnya. Taruh di ajang pukranjang. Sore. Abi. Sekarang kita mau antar ke nenek bilang.
Tapi ini belum mana-mana. Catam. Jalan. Let's go. Belum mana. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di Dapur Adis. Di video kali ini saya mau ajak teman-teman semua untuk melihat cara pembuatan papeda ala mama saya. Jadi ini papeda yang biasa mama buat kalau lagi kumpul-kumpul keluarga, kalau misalkan hari Minggu, lagi weekend gitu, mau makan-makan papeda, mama selalu bikin menu papeda ini. So, yuk langsung ke cara pembuatannya. Ikan untuk pembuatan papeda, ada ikan geropa, ada ikan mubarak, kita kasih jeruk. Terus bumbunya ini bawang merah 3 siung, bawang putih 5, jahenya 1 ruas, kunyitnya 1 biji sepanjang telunjuk, cabai merah geriting segenggam, cabai kecil 5 biji, daun salam 2 lembar, daun kunyit 1, daun pandang secukupnya, daun jeruk secukupnya, serai dikeprek, lengkuas dikeprek. Terus dihaluskan, kita masukkan semua bumbu, kita tambah kemiri karena tadi lupa, ini baru kita kasih turun 4 biji, kasih minyak dikit, terus kita haluskan. Merahnya kelihatan. Sekarang kita mau tumis bumbu untuk ikan kuahnya. Kita turunkan daun pandang, daun salam, daun kunyit, daun jeruk, lengkuas, serai. Tumis enggak? Udah harum, kita masukkan air sedikit. Kita masukkan ikannya yang sudah dikasih jeruk tadi. Kita tambah air lagi. Tambah air agak banyak sampai terendam, terus kita masak sampai agak menyusut. Oke, ayo kita ambil. Jalan sini, jalan. Jalan. Sini. Tapi belimbingnya tinggi. Tapi ini belimbingnya agak tinggi, jadi ayah yang petik ya. Ayah yang petik baru taruh sini ya. Oke. Taruh di ajang empuk keranjang. Sore. Ambil. Sekarang kita mau antar ke nenek bilang. Tapi ini belum mana-mana. Kalau sudah aja sudah simpan lagi begini. Sudah aja bilang. Halo, sekarang kita mau nonton bimbingan nenek. Ayo catam. Let's go. Beda. Ini bimbing nenek. Makasih. Yang tangan. Ini kita masukkan garam secukupnya.
Kasih gula secukupnya. Ini sudah mendidih, sekarang kita turunkan belimbing full. Secukupnya, tergantung selera. Kalau mau yang agak asam ya agak banyak. Kita kasih kemangi. Ini ikan kuah kuningnya sudah masak, kita koreksi rasa dulu. Terus kita matikan deh kompornya. Garam sedikit biar tidak hitam. Di sini sudah ada air mendidih, kita turunkan garam sedikit. Ini untuk sayurnya, ini ada air sudah mendidih, kita sudah kasih garam. Kita kasih air kuah kuning sedikit biar jantung pisangnya tidak hitam. Sekarang kita turunkan jantung pisangnya. Karena ini papedanya mau pakai sayur campur-campur. Biasanya pakai tumis kangkung saja, tapi kita mau pakai sayur campur-campur. Putihkan airnya jantung pisang karena kita kasih kuah ikan. Jadi jantung pisangnya itu airnya jadi putih, tidak hitam. Ini ada jagung, kita mau turunkan juga. Biar agak cepat matang jagungnya. Ini jantung pisang sama jagungnya udah matang, jadi kita turunkan terong lagi. Kita aduk. Tunggu terongnya layu sedikit, terus kita turunkan daun bayamnya. Ini terongnya sudah lembut, semuanya sudah lembut, jadi kita turunkan bayamnya. Kita aduk. Bayamnya layu, kita angkat. Oke, ini sudah matang, bayamnya sudah. Kita matikan api kompor. Mana yang belum dipotong ya begini. Oh iya. Harus dipotong begini. Ini berapa? Ini sagu yang tadi kita beli dari pasar, sudah mau dijadikan papeda, mau disiram. Sekarang kita siram sagunya. Pakai air panas. Ya, dia sudah keras, kita aduk. Ini dia sagunya sudah disiram, papedanya sudah jadi, tinggal dimakan. Kita ambil kuah ikan. Kita ambil kuah ikan. Sayur ala orang Bugis, sayur campur-campur. Biasa juga kalau papeda asli sayurnya tumis kangkung. Ini dipadukan dengan sambal terasi. Sambal mentah, oke. Sudah jadi, tinggal dimakan.